bersama saya Antoni di sini. Nah, di video kali ini kita akan belajar pengenalan program Microsoft Excel. Disimak videonya ya, anak-anak. Tahukah kamu, selain dalam bentuk tulisan, surat, ataupun laporan, data juga bisa ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik. Biasanya kamu harus membaca tabel dan grafik dengan cara yang berbeda tergantung kumpulan data yang disajikan. Kali ini, kamu akan belajar membuat data berupa angka dan disajikan dalam bentuk tabel menggunakan program, yaitu program Microsoft Excel. Dalam program Microsoft Excel, kita mampu melakukan berbagai jenis perhitungan dan pengolahan angka seperti mengolah data, statistik, mengolah data siswa, membuat laporan keuangan, dan sebagainya. Apa sajakah yang bisa dilakukan oleh Microsoft Excel? Microsoft Excel mampu melakukan operasi perhitungan dalam pengolahan angka berupa operasi aritmatik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, operasi statistik keuangan, logika, grafik, dan sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan mengenal program Excel lebih lanjut. Berikut langkah-langkahnya. Nah, anak-anak, untuk menjalankan program Microsoft Excel, pertama-tama geser dulu ya kursor mouse-nya ke sudut kiri bawah ya. Nah, nanti di sini ada tombol start. Diklik sekali tombol start-nya. Lalu kita cari ke all programs. Kemudian cari Microsoft Office. Nah, sebagai catatan ya, untuk Microsoft Excel ini dia punya beberapa versi ya. Ada Microsoft Office yang 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, sampai yang terbaru itu 2019. Nah, di sini kita menggunakan program Microsoft Excel yang 2010 ya. Nah, diklik sekali, otomatis program Microsoft Excel-nya akan berjalan. Nah, pada video pembelajaran ini kita akan mengenal, artinya kita berkenalan dulu ya dengan Microsoft Excel. Jadi kita tidak langsung belajar bagaimana cara menggunakannya. Jadi kita kenalan dulu. Nah, ini adalah tampilan awal dari program Microsoft Excel. Diperhatikan dulu ya anak-anak. Nah, coba kamu perhatikan yang tombol hijau ini. Nah, yang ada tulisan file. Ini namanya Quick Access Toolbar. Nih ya, ini namanya Quick Access Toolbar. Fungsinya apa? Nah, ini fungsinya itu kalau misalnya kita klik sekali, di dalamnya itu ada beberapa pilihan ya. Contohnya ada Save, Save As, Open, Close, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita mau menyimpan pekerjaan yang udah kita lakukan di Microsoft Excel, kita bisa simpannya di sini. Ataupun kita mau membuka kembali file Microsoft Excel yang udah pernah kita buat, kita bisa pilih Open ataupun menutup di sini ya, menutup program kerjanya. Nah, kira-kira ini fungsi dari Quick Access Toolbar. Selanjutnya, perhatikan di sini ada tulisan Home, Insert, Text Layout, Formula, Data, Review, dengan View.
Nah, ini semua kita sebut dengan namanya tab. Contohnya ini tab home, tab insert, tab text layout, tab formula, dan sebagainya. Nah, masing-masing tab itu punya bagian lagi. Kalau diperhatikan ya, contohnya untuk tab yang home. Nah, kalau kita perhatikan, ini namanya grup clipboard, grup font, grup alignment, grup number. Nah, sedangkan tombol-tombol kecil ini semua ada tombol-tombol kecilnya, kita bisa pilih. Ini namanya comment bar ataupun comment button. Yang tombol-tombol kecil ini kita sebut dengan comment button. Nah, terus perhatikan lagi di atas sini. Ini ada tulisan book 1 Microsoft Excel. Ini namanya title bar. Fungsinya untuk penulisan judul. Saat ini namanya masih book 1 ya. Nah, karena kita masih belum menyimpan. Jadi defaultnya itu namanya book 1. Nanti apabila kita udah simpan, misalnya kita simpan dengan latihan 1, maka book 1 itu akan berubah ya menjadi latihan 1. Nah, kembali lagi perhatikan yang seperti ini, yang ada panah arah ke bawahnya. Nah, yang ada panah arah ke bawah ya. Di sini kan yang ada panah arah ke bawah ini kita sebut dengan rebound. Rebound itu maksudnya di dalam comment button ataupun di dalam rebound ini terdapat beberapa comment button lagi. Nah, ini kita sebut rebound ya, yang ada panah bawahnya. Nah, selanjutnya perhatikan ini ada tulisan A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ini kita sebut dengan kolom. Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, dan sebagainya. Sedangkan yang ada angka 1, 2, 3 ini kita sebut dengan baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan seterusnya. Nah, kotak-kotak kecil ini namanya sel. Kotak-kotak kecil ini namanya sel. Setiap sel itu punya nama ya. Contohnya, misalnya yang satu ini namanya B5. Kalau kita perhatikan di sini ya, name box-nya itu ya tertulis namanya B5. Nah, B5 itu datangnya dari mana? Dari sini ya. Kolom B baris 5. Kolom B baris ke-5. Nah, namanya B5. Jadi kalau misalnya kursornya ditunjuknya kemari, berarti namanya D6. Kolom D baris ke-6. Selanjutnya, perhatikan di sini. Ini adalah formula bar. Fungsinya untuk bagi kita ya nanti memasukkan rumus ataupun perintah-perintah. Cuman untuk di pertemuan video kali ini belum akan kita bahas mengenai perintah ya. Kita hanya berkenalan dengan tampilan awal di Microsoft Excel. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini ada yang namanya worksheet. Jadi contohnya kalau buku cetak itu kan ada halaman pertama, halaman kedua, dan sebagainya. Nah, di Microsoft Excel namanya sheet. Nah, ini ada sheet 1 berarti halaman pertama, sheet 2 halaman kedua, sheet 3 halaman ketiga. Seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, di sini kita akan mencoba membuka lembaran kerja yang baru. Nah, untuk membuka lembaran kerja yang baru di Microsoft Excel, gampang ya. Tinggal pilih ke bagian tombol hijau ini, namanya Quick Access Toolbar. Klik, lalu kita pilih New di bagian sini. Nah, setelah kita pilih New, kita pilih aja yang namanya Blank Workbook.
di double klik. Ini terbukalah sebuah lembaran kerja yang baru. Jadi cara buka lembaran kerja yang baru cukup gampang ya anak-anak. Selanjutnya di sini kita mau mencoba menyimpan pekerjaan kita. Jadi misalnya ini kita mau simpan ya pekerjaan kita, walaupun di sini kita belum mengetik apa-apa ya. Kita mau mencoba menyimpan dulu. Nah, untuk menyimpannya kembali lagi ke tombol file. Lalu Anda pilih yang ada icon disket. Terus di sampingnya ada tulisan save ya. Pilih save. Ketika pilih save, nanti akan muncul sebuah jendela ya. Di sini maksudnya ditanya, kita mau simpannya di mana? Maksudnya file ini mau disimpannya di mana? Misalnya, saya simpannya di bagian dokumen saja. Contohnya, saya simpannya di bagian dokumen. Lalu, file name-nya saya kasih nama latihan 1. Nah, setelah itu tinggal di save saja. Nah, ketika kita save, perhatikan tulisan tadinya yang ada tulisan book, sekarang dia udah berubah ya menjadi latihan 1 ya, karena kita udah menyimpan seperti itu. Nah, jadi tadi cara membuka file yang baru, cara menyimpan ya. Nah, sekarang kita mau mencoba untuk memberi nama ya di lembaran kerja. Nah, tadi kan saya ada bilang ini lembaran kerja kita ya, ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, sheet 1 ini kita bisa ubah ya namanya. Caranya cukup gampang, cukup diklik kanan, lalu kita pilih yang namanya rename. Setelah itu misalnya kita kasih namanya halaman 1. Klik tempat kosong sekali. Nah, ini juga sama, yang sheet 2 kita juga mau ubah namanya. Klik kanan, rename, kita kasih namanya halaman 2. Begitu juga dengan yang sheet 3 ya, klik kanan, rename, halaman 3. Kalau udah selesai, klik sekali di tempat kosong. Nah, suatu saat kalau misalnya halaman kerjanya kita mau tambah lagi, nah, jadi halaman 4, cukup gampang untuk menambah halaman kerja ya. Di sini ada gambar namanya insert worksheet ya. Tinggal klik 1 kali, otomatis halamannya bertambah. Jadi untuk menambah halaman kerja ya, pilih insert worksheet. Nah, setelah itu kalau misalnya kita mau menghapus halaman kerja gimana? Cara menghapusnya sama ya, klik kanan, delete untuk menghapus. Selanjutnya di sini kita mau memindahkan. Contoh ya, ini urutannya kan halaman 1, halaman 2, halaman 3. Ini ada urutannya, halaman 1, halaman 2, halaman 3. Nah, kita mau pindahkan halaman 1 di paling belakang ataupun di halaman 3 ya. Kita mau pindahkan halaman 1 ini di halaman 3. Kita bisa klik kanan, lalu pilih move or copy. Nah, setelah itu di sini ditanya kita mau pindahkannya kemana. Misalnya kita pilih move to end, maksudnya dipindahkan ke paling belakang. Dipindahkan ke paling belakang ya. Perhatikan, nanti halaman 1 ini dia pindah ke paling belakang. Pilih move to end, jawab OK. Nah, dia udah pindah ke paling belakang. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita mau hapus, gimana? Menghapus halaman ya. Untuk menghapus halamannya, kita bisa tinggal klik kanan, lalu delete. Sama seperti tadi ya. Kemudian kalau misalnya kita mau mengcopy, nah contohnya halaman 1 ini kita mau copy lagi 1. Nah, bisa sama ya, caranya juga klik
kanan, move or copy. Nah, kali ini nanti hasil kopiannya kita mau masukkan ke mana? Misalnya kita mau masukkannya di halaman kedua ya. Nah, di sini jangan lupa checklist yang namanya create copy. Ingat ya, di checklist yang namanya create copy, baru jawab OK. Nah, otomatis dia pindahnya kemari. Nah, ini bisa kita ubah lagi namanya. Nah, jadi kalau misalnya kita udah berhasil menambah, menghapus, memindahkan, dan mengopi. Nah, jadi ingat anak-anak, video kali ini kita belum belajar lebih lanjut ya. Ini hanya mengenal program Excel saja. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita akan ketemu di video selanjutnya ya anak-anak. Nah, terakhir sebelum kita akhiri, kita mau menutup program dari Microsoft Excel. Nah, cara menutup program dari Microsoft Excel, kita bisa geser ya mouse-nya ke sudut kanan atas. Di sini ada tombol X ataupun close. Diklik aja sekali untuk menutup program Excel. Ketika kita tutup, nanti kalau misalnya ada muncul pertanyaan, ini maksudnya mau disimpan nggak ya? Ya, kalau misalnya kita ada kerjakan latihan atau kita ada mengerjakan tugas, kita pilih simpan. Jadi boleh dipilih simpan nih. Sampai jumpa di video selanjutnya.